Salam, salam sehat saudaraku. Puji syukur kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mengawali aktivitas kita, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis pada kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman ini berbicara tentang status istimewa sebagai anak Allah. Paulus mengatakan setiap anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya, perbuatannya akan seturut dalam kehendak Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya telah diberikan status istimewa, yakni sebagai anak Allah, yang kehidupannya, perilaku dan perbuatannya pasti dituntun oleh Roh Kudus. Saudaraku, kata dipimpin dalam arti firman Tuhan ini adalah dituntun oleh Roh Kudus. Artinya bahwa kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menuntun kita, menuntun saya, menuntun saudara untuk berjalan dalam kebenaran, untuk berbuat yang baik, dan kehidupannya mencerminkan sebagai anak Allah. Saudaraku, satu-satunya cara membuktikan bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus ialah dengan menunjukkan perilaku yang menghasilkan buah-buah roh itu. Sebagaimana yang dibicarakan Paulus pada kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 itu. Bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara pasti tahu bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia akan menghasilkan buah-buah. Saudaraku, tanpa Roh Kudus kita bukanlah anak Allah. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah mereka yang hidup di dalam roh dan hidupnya tidak lagi menuruti keinginan daging. Dan hidupnya tidak lagi menuruti keinginan dosa. Tetapi hidupnya benar-benar dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus itu. Saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh? Yang pasti itu akan nyata terlihat orang yang hidup dipimpin oleh Roh, hidupnya akan memfokuskan diri kepada Kristus. Sebagaimana Paulus mengatakan pada Galatia pasal yang kedua ayat 20 itu, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup untuk diriku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu juga boleh kita lihat, saudaraku, jika orang mengatakan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya tidak lagi dikuasai oleh perbudakan. Terlebih perbudakan dan dikuasai oleh dosa itu. Oleh karena itu Paulus mengatakan anak-anak dunia ini akan hidup dalam kehidupan jasmani. Tapi anak-anak yang dipimpin Roh, dia akan hidup dalam kehidupan rohani. Dan inilah yang diinginkan dalam firman Tuhan ini. Mari kita bergantung kepada Roh Kudus.
bukan roh-roh dunia ini, bukan keinginan dunia ini, bahkan bukan kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Saudara, saya mengajak kita sekalian supaya biarlah hidup kita dipimpin dan diubah oleh Roh Kudus, supaya kita tidak hanya berpikir dalam memikirkan hal-hal jasmani saja. Karena kita tahu banyak orang yang hidup di dalam kehidupan ini yang hanya memikirkan hal-hal jasmani dan duniawi saja. Mereka hanya memikirkan uang, memikirkan pekerjaan saja, memikirkan pendidikan, bahkan status mereka, dan hanya memikirkan apa yang dibutuhkan, yang diperlukan, yang diinginkan dalam dunia ini. Tapi tidak jarang orang mau memikirkan hal-hal yang surgawi, yang rohani itu. Tapi setiap anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah itu, firman ini mengajak kita, mari kita hidup tidak hanya menuruti keinginan jasmani kita, tapi mari kita hidup menuruti kehidupan rohani kita, mencari sukacita yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudaraku, Roh Allah itu akan mentransformasi hidup kita dari perbuatan yang jahat kepada yang baik, mengubah hidup kita juga itu untuk tidak hanya mengandalkan pikiran kita, tapi setiap anak Allah yang dipimpin Roh Allah, hidupnya secara total akan selalu mengarahkan kepada hal-hal yang rohani dan surgawi itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu firman ini telah mengingatkan kita adalah anak Allah. Anak Allah yang telah dimateraikan, diberikannya rohnya, supaya kita hidup menurut kehendak Allah dan menjadi kehidupan yang tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Karena Dia mengatakan status kita sebagai anak Allah, dengan itu kita bisa menyebut Bapa, Abba, Allah yang ada di sorga itu, melalui Yesus Kristus. Itu yang akan menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, mintalah selalu Roh Kudus berkuasa dalam hidupmu, supaya seluruh gerak kehidupanmu mempersembahkan yang terbaik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan telah memberikan status istimewa bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, anak-anak-Mu yang telah Engkau materaikan Roh Allah, Roh Kudus itu, agar memimpin hidup kami seturut di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa orang-orang yang percaya di dunia ini telah Engkau materaikan Roh Kudus, sehingga mereka juga dimampukan untuk mempunyai hubungan yang istimewa, hubungan yang erat kepadamu, menjadi anak-anak yang mendatangkan sukacita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah merasakan bimbingan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih buat hamba-Mu yang boleh tetap Tuhan Engkau pakai bekerja di tengah-tengah gereja-Mu. Hamba-Mu sungguh bersuka cita ketika boleh memberitakan firman ini. Dan kami melihat Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu, sehingga kami bersuka cita untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengawali aktivitas mereka pada hari ini, dan kuatkan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anak Allah, citra Allah terbentuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah yang selalu menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran
kekasihanian-Mu dan tetap meminta pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami, setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu